Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari praktikum komputasi statistik untuk modul 9. Saya sendiri perkenalkan, nama saya Noval Fahri dengan NIM 89. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama misalnya ya, kita tuh ingin melakukan sebuah normalisasi. Kita kan normalisasi, jadi untuk datanya kan 20 ya. 20, jadi maksudnya data 20 nih. Jadi kita ini ingin mengambil memanggil 20 data, sebanyak 20 data gitu. Jadi sebanyak 20 data yang memiliki rata-rata 60 dan juga standar deviasi 2,5. Jadi di hasilnya output yang didapatkan itu memiliki ya nilai rata-ratanya itu sebanyak 60 dan juga standar deviasi 2,5. Jadi standar deviasi itu kan kayak misalnya kita melakukan pembagian. Nah, jadi memiliki hasilnya itu sebanyak 2,5, hasilnya itu 2,5 gitu. Jadi kita memanggil datanya sebanyak 20 data ya, sebanyak 20 data yang memiliki rata-ratanya itu sebesar 60 dan juga standar deviasinya itu sebesar 2,5. Jadi hasilnya itu ada 63,2139, 55,688182 sampai datanya itu sampai sebanyak 20. Oke, misalnya di sini kita ganti ya. Misalnya kita ingin mencari rata-ratanya yang mungkin 20 gitu. Rata-ratanya yang hasilnya 30. Nah, maka hasilnya juga akan berbeda. Di sini akan menghasilkan data sebanyak 20 data yang memiliki rata-ratanya sebanyak 30 dan juga standar deviasinya sebanyak 2,5. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke sampling acak ya. Kan di sampling acak itu ada namanya tanpa pengulangan dan juga dengan pengulangan. Jadi tanpa pengulangan itu kan kita kan menggunakan bootstrapping ya. Ya. Tanpa pengulangan itu kita menggunakan jackknife. Sedangkan kalau misalnya dengan pengulangan kita tuh menggunakan bootstrapping itu. Jadi sampling tanpa pengulangan berarti kan kita kan menggunakan sebuah iterasi ya, menggunakan jackknife gitu kan. Jadi kita itu ya ingin mengambil sebuah data ya yang dimulai dari angka 1 sampai 30. Habis itu kita lakukanlah sebuah sampling acak tanpa pengulangan. Habis itu kita definisikan ya set sheet ini berarti ini datanya itu kayak bersifat tidak minus lah gitu. Nah, habis itu kita definisikanlah di sini sebuah variabel baru sampel data ya. Dengan size-nya 5. Size-nya itu sebanyak data, maksudnya datanya sebanyak 5 ya. Baru kita print. Nah, di sini datanya tuh ada 3, 10, 2, 8, 16. Oke, di sini misalnya kita ganti ya. Misalnya datanya itu sebanyak 20 ya. 20 dengan size-nya itu sebanyak misalnya 19. Nah, di sini akan menghasilkan sebuah sampel acak ya, dengan banyak datanya sebanyak 19 data ya, dan juga angkanya itu mulai dari 1 sampai 20. Oke, misalnya saya ganti ya di sini size-nya misalnya 21 ya. Nah, akan menghasilkan sebuah error. Karena kenapa? Karena di sini datanya itu kita tuh hanya mengambil sebanyak 1 sampai 20, sedangkan data yang kita inginkan sebanyak 21, maka tidak bisa. Maka terus kurang dari 20 atau sama dengan 20. Kayak misalnya kita balikin ya di sini 15. Nah, maka di sini akan menghasilkan banyak datanya sebanyak 15 dengan sampling datanya mulai dari 1 sampai 20. Oke, kita lanjut di sini. Kita ingin melakukan ya. Tadi kan kita sudah melakukan sampling acak ya tanpa pengulangan. Sedangkan di sini dengan pengulangan. Bedanya apa sih? Tanpa pengulangan dengan pengulangan. Jadi tanpa pengulangan di sini itu kita lihat nih. Untuk datanya sebanyak 15 data ini tidak ada namanya data yang double gitu. Nah, acak dan pengulangan bedanya apa sih? Bedanya sedikit. Sedangkan kalau misalnya dengan pengulangan itu kita tambahkan di sini aja replace true gitu. Kita lakukan print. Nah, misalnya di sini kita ganti ya. Misalnya size-nya itu sebanyak
10 ya, sebanyak 10. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada terdapat data double nih. Ini ada data 19, di sini juga ada data 19. Nah, sesuai ya, karena dengan di sini tuh dengan pengulangan ya. Yang membedakannya itu ada replace true-nya gitu. Jadi kita itu ingin melakukan sebuah pengulangan ya, sampel acak ya. Jadi datanya itu ada data double-nya gitu. Sedangkan kalau yang ini itu tidak ada. Jadi itu saja yang bisa mem- eh, eh, jadi itu saja yang membedakannya. Oke, kita lanjut ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Oktavia Nurwenda Puspitasari dengan NIM 122450041. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan codingan dari teman saya terkait codingan praktikum sebelumnya. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, mungkin di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang data awal, di mana kita akan menginputkan data awal, yaitu kita akan memberikan data yaitu 12, 15, 12, 18, dan 14. Nah, di sini kita menghitung median jackknife-nya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi jackknife median itu untuk menerima input berupa vektor data, kemudian kita lanjut menghitung median aslinya menggunakan fungsi median original. Nah, median ini itu kita bisa bilang itu median dari vektor data awal. Untuk median jackknife-nya ini, itu untuk setiap data kita akan menghilangkan satu elemen dari vektor asli dan menghitung mediannya. Lanjut untuk disimpan dalam vektor mediannya menggunakan fungsi median jackknife-nya. Nah, di sini kita akan menghapus data menggunakan data i, dan kita akan menghitung mediannya dan disimpan dalam median jackknife-nya. Kita akan menghapus datanya itu menggunakan for i in 1 banding n-nya ini. Data jack, data in i. Kita akan menghapus elemennya. Lanjut kita akan menghitung median dan menyimpannya menggunakan median jackknife i-nya. Lanjut untuk estimasi jackknife untuk median, itu median di semua nilai median jackknife itu sebagai estimasi median jackknife menggunakan menggunakan fungsi median jackknife estimasi. Nah, kita akan menghitung selisih antara estimasi median jackknife dan median aslinya menggunakan bias. Nah, kita menggunakan fungsi ini bias median jackknife estimasi median original. Nah, lanjut kita akan mencari variansi. Di sini kita menghitung keragaman nilai median menggunakan jackknife dengan formula median. Jika dituliskan dengan rumus manualnya itu varians jumlah median jackknife dikurang median jackknife bagi n. Nah, n-nya itu jumlah data awal. Data awalnya ini. Nah, untuk median
jackknife itu estimasi median jackknife. Kalau bias itu bias estimasi, kalau varians itu variansi nilai median jackknife-nya. Kalau getaran berhasil. Jadi kode ini tuh untuk menilai stabilitas estimasi median dan mengukur efek dalam menghapus satu elemen dalam kode tersebut. Jadi terima kasih dari saya. Lalu setelah tadi kita sudah mencari ingin dari jackknife 10, 20, 30, 40, selanjutnya kita akan mencari estimasi, bias, dan juga variance dari jackknife untuk min yang tadi. Di sini kita akan gunakan fungsi min jackknife estimate. Kemudian di sini kita masukkan bias dan variance karena kita mencari bias dan variance. Lalu selanjutnya kita gunakan list min jackknife sama dengan min jackknife estimate, bias, sama dengan bias, dan variance sama dengan variance. Kemudian langsung aja kita print resultnya, dan kemudian keluar hasilnya di sini. Ini untuk min jackknife yang sebelumnya yaitu 30, untuk biasnya 0 dan variance-nya 12,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Yunani dengan ujung NIM 62 dari kelas RB, dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan kode praktikum dari modul yakni pada contoh kasus 2. Nah, di mana kasus ini adalah kita sedang mengevaluasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dari 5 tim berbeda dalam sebuah perusahaan. Waktu penyelesaian itu dalam hari yang dicatat adalah 12, 15, 20, 18, dan 14. Nah, kita menggunakan teknik jackknife untuk mengetahui seberapa stabil median waktu penyelesaian jika satu tim dihilangkan dari perhitungan. Nah, pertama, kita masukkan dulu di data awalnya. Yakni tadi disoalkan udah diketahui, yakni 12, 15, 20, 18, dan 14. Nah, setelah itu, kita menghitung median jackknife menggunakan fungsi seperti di bawah ini, yakni jackknife, function data, dan data dari sini, and length. Length data-nya, N itu sebanyak jumlah data, terus median original, median data, median jackknife itu numerik. Nah, for ini 1. N, data jack, data min I, median jackknife I, median data jack. Nah, setelah itu baru kita estimasi jackknife-nya untuk median. Dimana kita buat namanya median jackknife, estimasi median dari sini tadi. Lalu biasnya, median jackknife estimation dikurang median original. Variansinya, jumlah dari median jackknife dikurang median jackknife estimasi dipangkatkan 2 dibagi dengan N-nya. N-nya tadi banyak datanya kan. Terus link data dan length median jackknife dengan median jackknife estimasi bias variance. Nah, kita juga bakal cari biasnya, terus variansinya. Baru kita hitung estimasi jackknife untuk median. Nah, coba di sini kita akan lihat. Ya, ini median jackknife-nya itu ada 16, biasnya 1, dan variance-nya 1. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang, mohon maaf. Terima kasih.